Saya tahu rasanya terlilit utang tuh sakit. Masya Allah. Apa yang Bapak Ibu rasakan udah pernah kami rasakan. Jadi benar tadi yang dibilang Pak Abbas, Ya. kita nggak mau cuma kita aja yang enak. Saya mau seluruh masyarakat Indonesia, terutama sobat-sobat Bogor yang masih terlilit utang, Baik. yang masih pusing dengan utang. Masya Allah. Rumah kami 24 jam untuk Anda datang. Allah Akbar. Seperti juga yang dibilang Pak Denny, kalau kita cuma mengharapkan ibadah yang fardu itu, buat saya gak akan cukup untuk menghadap nanti. Jadi salah satu usaha kami adalah berikhtiar dengan membantu teman-teman yang lain. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di kesempatan yang luar biasa, di hari yang luar biasa, kita kedatangan tamu orang-orang yang sangat-sangat luar biasa. Beliau adalah pengusaha-pengusaha sukses dari Bogor. Nih khusus wilayah Bogor nih, podcast ini khusus nih bagi warga Bogor karena kita akan belajar banyak inspirasi juga yang kita mau ambil hikmahnya dari pengusaha-pengusaha yang luar biasa. Yang pertama adalah pengusaha hebat. Beliau sebenarnya beberapa musim ini beliau berdomisili ya di Turki. Alhamdulillah sekarang sudah ada di Indonesia lagi. Beliau adalah pemilik Makna Indonesia. Beliau adalah Pak Denny Makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini orang pertama. Pengusaha kedua, beliau adalah pengusaha dari Bogor juga. Beliau bergerak di bidang pertanian. Nah, setiap bulan ini banyak dicari pengusaha-pengusaha tanaman hias karena memang produknya itu unik. Beliau adalah Pak Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abbas. Waalaikumsalam. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah. Masih sibuk bertani juga? Masih. Luar biasa. Yang ketiga, tidak kalah inspiratif dari pengusaha pertama dan pengusaha kedua. Beliau adalah pengusaha hebat. Beliau alhamdulillah lunas sudah selesai utangnya. Kemudian beliau seluruh negara di dunia ini sudah dikunjungi beliau karena beliau sangat-sangat aktif di pelayaran. Namun beliau punya usahanya ini wajib didatengin orang-orang di Bogor. Namanya sangat-sangat luar biasa. Nama usahanya adalah Nampan Raja. Betul ya Pak? Beliau adalah Pak Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yana. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini tidak berlayar nih Pak sekarang nih Pak. Alhamdulillah dapat kesempatan puasa full di rumah. Oh Masya Allah, ini keberkahan. Biasanya puasanya di sana Pak ya, lebaran di sana ya. Masya Allah, ketika pengusaha ini beliau ada Pak Denny, kemudian ada Pak Abbas, kemudian ada Pak Yana. Beliau adalah senior di MMC. Ini sudah, kalau orang Bogor sudah dihafal ya, sudah hafal tentang track record perjalanan. Alhamdulillah beliau bertiga sudah lunas utang. Insya Allah usahanya berkembang. Wajib untuk memberikan inspirasi kepada kita, memberikan gambaran-gambaran bagaimana sih agar para pengusaha ini bisa berkembang tanpa menggunakan utang. Nah kita langsung nih ngobrol-ngobrol langsung nanti semuanya saja Pak ya, nanti yang bisa menyampaikan. Kita santai, serius, tapi juga santai juga, sersan lah. Baik, Pak Makna, Pak Denny, dulu pertama gabung di MMC tahun berapa, kemudian bagaimana bergabungnya ini Pak Denny, mohon izin nih Pak, silakan. Ya. Terima kasih waktunya dan kesempatannya Mas Budi. Alhamdulillah saya bergabung itu di tahun 2018. 2018, cukup lama ya? Pada saat itu di bulan Oktober. Terus awalnya simple sebenarnya, kita baru mau mulai usaha yang mengembangkan satu titik milik keluarga yang ada di Cijeruk Bogor. Nah itu bagaimana bisa menjadi lebih bermanfaat dan bisa menjadi titik inspirasi ya untuk kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan kebaikan buat siapapun yang mengunjunginya dengan kegiatan yang interaktif, yaitu kegiatan kita nyebutnya experiential learning ya. Jadi kegiatan semacam kegiatan outbound yang kita niatkan untuk pembelajaran aktivitas sunnah. Jadi ada panahan, ada berkuda, dan juga berenang ya, berenang tanda kutip ya. Pada saat itu awalnya belum ada kolam renang, tapi sekarang ya alhamdulillah kita bisa berkolaborasi lah sama tetangga-tetangga di sana. Dan awal mulanya itu karena di bisnis sebelumnya kita ya tentunya selama ini
namanya pengusaha kayaknya aneh kalau nggak pegang kartu kredit ya Mas ya. Jadi apa-apa gaya lah gitu lah ya, bayar pakai kartu semua, termasuk pada saat kita pingin booking sebuah hotel untuk berkegiatan grup lebih kita. Mudah ya, ada kemudahan-kemudahan lebih itu mudah ya. gitu kan dari hotel. Ini kalau udah pasti ya udah di DP aja gitu kan. Akhirnya kita DP dan ternyata nggak semua sesuai dengan harapan gitu. Kalau misalnya kita lagi pendekatan sama klien, mereka bilang oke, tanggal segitu jadi, ya kita dari pihak hotel minta segera booking, ya kita gesek lah itu kartu kredit gitu. Ternyata kliennya mundur-mundur dan mundurnya nggak tanggung-tanggung sampai setahun kan kartu kredit sudah berputar. Awalnya sesimpel itu gitu ya. Bunganya apalagi ya. Waktu itu sampai berapa itu Pak Denny itu? Kalau saya sih memang nggak terlalu banyak ya, total itu sekitar ratusan juta aja lah gitu ya. Nggak sampai mungkin teman-teman MMC sampai miliaran, cuman tetap aja sedikit atau banyak dampaknya ternyata kurang bagus buat kita semua. Dan sejak itu ya kita tahu, kita paham bahwa secara akidah itu sudah salah. Di momen seminar pertama itu ya itu langsung saya gunting kartu kredit itu. Dan sampai sekarang alhamdulillah kita pakai kartu debit aja sudah bisa menyelesaikan semuanya. Alhamdulillah. Berarti tahun 2018 ya. 2018. Dan sekarang masih aktif juga ya di MMC. Alhamdulillah karena nggak cuma dari bisnis ya, khususnya perubahan di keluarga. Bagaimana kita bisa belajar Islam lagi lebih baik setelah itu, dan kita akhirnya ketemu visi misi keluarga khususnya yang tidak semata-mata hanya sebatas dunia, tapi bagaimana kita sekeluarga dan orang-orang terdekat kita bisa punya misi, visi yang kejanah bareng-bareng. Masya Allah, itu udah arahannya udah sangat luar biasa ya. Baik, ini mungkin boleh Pak Yana juga Pak Abbas nih. Pertama kali tahun berapa gitu? Kemudian apa yang menyebabkan bergabung nih? Boleh Pak Yana atau Pak Abbas, silakan. Pak Yana. Alhamdulillah saya ketemu dengan MMC itu di tahun 2019. 2019. Tepatnya di tanggal 25 Desember. Insyaallah. Saya awal ikut gabung dengan MMC itu ikut event yang namanya PBTR. Insyaallah. Baik. Alhamdulillah selama 4 hari pembelajaran membawa keberkahan yang luar biasa buat kehidupan saya dan keluarga sampai saat ini. Sebelum gabung di MMC itu saya usaha di bidang sembako. Alhamdulillah setelah ikut pembelajaran kesini-sininya kita sambil berikhtiar usaha yang lain, sambil mencari apa ya yang memang terbaik ya buat saya itu dan keluarga terutama ya. Alhamdulillah saya punya utang itu sekitar 2,5 M. Ya. Baik. Insya Allah saat ini sudah selesai. Masya Allah. Ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga saja saya tetap istiqomah ya. Amin. Dalam dalam kegiatan, terutama kegiatan di MMC. Masya Allah. Dan yang luar biasanya yang saya rasakan itu adalah keberkahan dari keluarga saya. Masya Allah. Baik. Karena Mas Budi sendiri tahu kan awalnya begitu saya sempat curhat sama Mas Budi waktu itu bahwa saya itu mendapat penolakan luar biasa dari istri terutama. Tapi alhamdulillah saat ini kami sudah satu frekuensi. Bahkan kami sekeluarga sudah ngaji semua. Allahu Akbar. Perjuangan luar biasa Pak ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Anak yang terkecil saat ini sudah mondok ya, sudah 3 tahun. Dia di pondok di Ciputat di Bait Qur'ani jadi tahfidz. Insya Allah 30 juz sudah hafal. Allahu Akbar. Ini indah sekali ini. Tidak hanya Lurah Sultan, juga memiliki putra yang alhamdulillah hafiz 30 juz. Barakallah, luar biasa nih. Pak Denny 2018, ini 2019. Nah, kita tanya terakhir nih. Apakah lebih duluan atau tidak? Monggo, tafadhol, silakan Pak Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar juga senior semua nih. Oh, gitu. Kalau nggak salah sih 2018 juga. 2018 ya, Masya Allah, alhamdulillah. Program pertama di SMATR di Bengkulu. Padahal saya orang Bogor. Orang Bogor.
ikutin. juga. Karena saat itu saya masih benar-benar aktif di pelayaran, jadi susah untuk ngatur cutinya. Jadi di mana waktu yang terdekat itu yang saya ikutin, dan waktu itu yang terdekat adalah di Bengkulu. Ya udah ikut aja di situ. Baik. Itu pun atas dasar mau dan nggak mau, ayo cuma diajak jalan-jalan, akhirnya ikut seminar, begini. Nah, tapi alhamdulillah itu yang dibilang disebut dijebak ya dijebak. Tapi ada berkahnya juga buat saya. Terutama buat saya benar-benar ada berkahnya. Alhamdulillah. Karena terus terang kalau menurut kehidupan kami dulu tuh saya tuh benar-benar apa adanya, apalagi sesuai dengan kerjaan saya. Tapi setelah masuk SMA TE dan ikut di dulu namanya MTR ya sebelum MMC, itu benar-benar mengubah semuanya. Yang dulu mungkin masuk MMC itu tujuannya cuma karena untuk selesai utangnya. Dan alhamdulillah utang udah selesai, dan ternyata yang kesini yang saya pelajari itu adalah tentang kehidupan, bisnis, dan sekarang saya sudah mulai berani berbisnis. Yang secara logika mungkin hidup di kapal nggak akan pernah kepikiran untuk berbisnis. Selagi di kapal terus, lama-lama kepikiran, dan atas dorongan juga dari ustadz dan coach semuanya, ayo mulai bisnis lah, karena pasti kamu akan di darat, nggak akan di laut terus. Jadi itulah ceritanya. Masya Allah, dan alhamdulillah sampai sekarang juga masih bersama MMC. Ini masih terus. Justru ini Pak Yana juga, Pak Abbas juga sama Pak Denny ini 3 orang yang sangat berpengaruh MMC di Bogor ya. Alhamdulillah. Menggerakkan warga Bogor ya, alhamdulillah. Nah, ada satu pertanyaan yang menarik mungkin gini. Jadi kan kalau banyak orang bergabung dengan MMC yang dulunya MTR, mereka kan karena utang. Nah, ini kan sudah lunas utang semua kan ini. Nggak ada ngomong utang lagi nih. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah kenapa sudah lunas utang tapi tetap stay gitu, tetap jar, dan tetap berbagi inspirasi juga, dan ya saling membantu orang-orang. Nah, apa yang membuat mungkin Pak Denny, Pak Abbas atau Pak Yana tetap memutuskan ini MMC wadah yang tepat gitu? Tafadhol, silakan. Siapa aja? Kalau dari saya, Mas Budi yang pertama justru ya bahwa kita sadar bahwa bekal kita menuju tadi yang saya bilang pastinya itu jannah bersama keluarga, rasanya selalu kurang gitu. Semakin kita belajar Islam, semakin kita kurang bekalnya. Sehingga di MMC lah saya merasa kita bisa menambah bekal itu menjadi lebih baik dengan bercerita tentang pengalaman hijrah kita, pengalaman berubah kita tadi, dengan sebuah visi misi yang dulu hanya dunia gitu ya, kita pengen cuan di di dunia aja gitu ya, untung, dan nggak mikirin bahwa itu benar salah halal haram, itu ya tabrak saja gitu ya. Itu akhirnya kita mencari keberkahan dalam usaha, dan bagaimana usaha juga itu menjadi sebuah bekal. Ya, jadi kalau misalnya ya sedikit filosofis logo makna itu juga memang kita membuat logo yang ya cukup mengakar kepada kita semuanya, berharap dengan logo M itu yang juga mirip dengan Allah dan ada guratan naik ke atas, itu kita harapkan semua yang berkegiatan bersama makna, bersentuhan dengan makna, harapannya bisa takarub ilallah, naik mendekat menuju Allah dan menjadikan semua bekal. Nah, itulah yang kenapa saya tetap bertahan di sini, selain tentunya ada pembelajaran-pembelajaran yang tidak pernah berhenti. Jadi kita terus ya continuous learning, kita tambah wawasan, tambah kapasitas, dan selalu diajak untuk maju berkembang. Jadi itu yang menjadi kenapa dari 2018 sampai sekarang 2024 kita masih aktif di MMC. Nggak boleh stuck ya, harus naik level ya, naik terus gitu ya. Baik, Masya Allah. Tafadhol, Pak Abbas atau Pak Yana, apa yang membuat ini senior ini dari 2018-2019 berarti udah mungkin hampir 5 tahun ya, lebih ya? Silakan. Kalau saya pribadi, saya merasa bahwa MMC adalah memang tempat yang tepat ya untuk para pengusaha terutama. Yang saat ini terutama yang masih bergelut dengan utang gitu. Karena di MMC itu sendiri kita dibekali dengan ilmu-ilmu. Kenapa saya masih bertahan di MMC? Saya merasakan bahwa
jangan hanya saya yang merasakan kebahagiaan ini. Gitu. Saya ingin berbagi dengan saudara-saudara saya yang lain, yang terutama saudara-saudara para pengusaha yang masih menggunakan utang gitu dalam berbisnisnya. Dan alhamdulillah tanpa utang pun saat ini usaha saya masih berjalan gitu. Dan kebahagiaan itu ternyata kan bukan hanya sekedar nilai materi, tapi contoh misalnya kebahagiaan dari rumah tangga, keluarga, anak-anak yang itu adalah salah satu dari berkahnya. Sampai saat ini saya masih bergabung dengan MMC. Saya merasakan bahwa di MMC itu memang tempat untuk pembelajaran kita karena ilmu-ilmunya yang luar biasa. Masya Allah, itu yang membuat terus stay ya Pak ya, ada keberkahannya Pak ya. Baik, Masya Allah. Tafadhol Pak Yana. Kalau buat kami dan keluarga, dan kebetulan yang masuk MMC pertama itu istri yang ngajak saya, dan saya sudah berkomitmen sama istri. Karena kenapa saya harus tetap berada di sini? Karena saya tahu rasanya terlilit utang tuh sakit. Masya Allah. Apa ini Bang? Seperti apa nih? Pokoknya apa yang Bapak Ibu rasakan udah pernah kami rasakan. Dan di MMC ini ilmu-ilmunya, teori-teorinya dalam untuk menyelesaikan utang itu proven sekali dan sangat-sangat terbukti. Masya Allah. Dan setelah selesai utang pun masih banyak materi-materi yang lain untuk pengembangan bisnisnya. Jadi benar tadi yang dibilang Pak Abbas, kita nggak mau cuma kita aja yang enak. Saya mau seluruh masyarakat Indonesia, terutama sobat-sobat Bogor yang masih terlilit utang, yang masih pusing dengan utang. Masya Allah. Rumah kami 24 jam untuk Anda datang. Luar biasa ya. Karena seperti juga yang dibilang Pak Denny, kalau kita cuma mengharapkan ibadah yang fardu itu, buat saya gak akan cukup untuk menghadap nanti. Jadi salah satu usaha kami adalah berikhtiar dengan membantu teman-teman yang lain. Allahu Akbar. Ini sangat luar biasa nih bagi para pemirsa. Ini ada pengusaha-pengusaha yang bukan pengusaha startup ya, bukan pengusaha baru. Produk-produk mereka sangat-sangat luar biasa. Kalau Pak Denny ini ada korban kaleng ya Pak ya. Nanti bisa dicek juga di internet. Nah kalau Pak Abbas ini juga unik juga nih produknya nih. Bunganya apa Pak namanya Pak? Pillow Bendrum. Nah ini coba di-search aja. Dia usahanya tanaman hias ya Pak ya. Tanaman hias sangat laku sekali bagi para orang-orang biasanya kalau dekorasi ya. Ini nikahan gitu ya. Itu Pillow Bendrum ya Pak ya. Nah, kalau di bulan haji itu permintaan itu bisa dari 100% jadi 200% permintaan. Luar biasa. Lonjak gitu. Artinya Bapak Ibu sekalian bisa cek langsung gitu. Bener gak sih ya? Jadi ini bukan kita rekayasa, bukan manipulasi, tapi benar-benar. Apalagi Pak Yana itu seorang pelaut, saya menyebutnya pelaut ya, tapi juga beliau punya usaha. Usahanya unik juga, snack tapi dikemas sangat luar biasa, namanya Nampan Raja, betul ya Pak ya? Kalau masuk di situ seolah-olah jadi raja, karena ada banyak hal yang menarik. Nah, alhamdulillah mereka mengerjakan bisnisnya tanpa menggunakan utang. Alhamdulillah ternyata tidak menggunakan utang, tidak menggunakan lembaga keuangan, itu ternyata bisa. Nah, bagi warga Bogor atau warga Indonesia manapun, ini warga Pak Denny, kemudian Pak Abbas, kemudian juga Pak Yana siap membantu, gitu ya Pak ya tadi ya, gambarannya begitu ya. Masya Allah. Nah kita sebelum lebih jauh nih, mungkin orang-orang yang baru lihat MMC itu apa sih, MTR itu apa sih, karena juga banyak orang yang nggak paham tentang itu MMC atau MTR. Nah ini versi masing-masing nih, versi Pak Denny seperti apa, versi Pak Abbas seperti apa, versi Pak Yana seperti apa nih, MMC. Nah mulai dari Pak Yana dulu nih. Ayo Pak, MMC atau MTR itu apa sih Pak gitu? MMC itu, yang MTR Milliarder Club itu adalah suatu organisasi. Tapi bukan lembaga keuangan ya. Oke. Jadi jangan berharap dibantu uangnya Pak ya. Dibantu atau dibayar. Karena banyak juga nih Pak yang minta bantuan nih Pak. Enggak ya Pak. Banyak yang datang pasti begitu, kirain dibayarin. Orang dia sendiri. Orang dia sendiri yang punya masalah, kenapa kita yang bayarin gitu Pak ya. Jadi MMC itu cuman kita yang akan menyadarkan tentang tabiat buruk berhutang. Gimana cara melepaskannya dan untuk keberlanjutannya. Jadi yang diselesaikan juga bukan cuma masalah utangnya, keluarganya dan kehidupannya yang nanti. Gitu. Masya Allah. Berarti itu versi Pak Yana, versi Pak Abbas ini. MMC itu apa ini Pak? Gimana ini Pak? MMC adalah transformasi dari MTR. Jadi
alhamdulillah ya MMC itu semakin berkembang gitu. Yang tadinya MTR, masyarakat tanpa riba, menjadi masyarakat tanpa riba miliarder club gitu ya. Yang otomatis memang semakin berkembang gitu. Tidak hanya stagnan di situ saja. Itu artinya kan MMC memang benar-benar luar biasa gitu, mengembangkan bisnisnya dan juga mengajak para pengusaha untuk lebih jauh lagi gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, versi Pak Denny nih, silakan nih. MMC apa nih Pak? Seperti Pak Abbas sampaikan bahwa ini sebuah transformasi dari masyarakat tanpa riba dan bergeser menjadi MTR Milliarder Club ya. Jadi tetap masyarakat tanpa riba tapi Milliarder Club. Nah, kenapa sih jadi ada Milliarder Clubnya ya dengan mengangkat brand MMC? Ya kita berharap apa yang MMC lakukan bisa naik kelas kepada usahawan-usahawan atau pengusaha-pengusaha yang memang miliarder dan juga tentunya mempunyai utang yang enggak hanya miliar tapi puluhan bahkan ratusan miliar. Ya bisa jadi juga triliunan utangnya yang insya Allah berapapun angkanya dengan mengikuti metode dan langkah-langkah yang MMC berikan, insya Allah selesai. Amin. Gitu. Jadi sebuah transformasi yang ingin berkontribusi lebih besar lagi kepada negeri Indonesia khususnya, kepada pengusaha-pengusaha yang sebelumnya mungkin ya kita termasuk saya ya, bisa dibilang bukan termasuk miliarder ya, karena memang pada saat itu pun utang juga cuma ratusan juta gitu. Tetapi apa yang kita rasakan, perubahan yang kita rasakan juga selesainya utang kita, itu kita harap juga bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita, para pengusaha-pengusaha yang lebih besar lagi, sehingga dampaknya menjadi lebih luas lagi, semakin banyak lagi usaha dan stakeholdersnya, tentunya ya karyawannya, partner bisnisnya juga semua yang terlibat dalam usaha mereka yang besar itu menjadi sama-sama ikut seperti yang kami rasakan, ya perubahannya dan keberkahannya khususnya itu, sehingga bisa kebayang kalau misalnya banyak pengusaha-pengusaha besar Indonesia bergabung dengan MMC dan menyelesaikan utang yang luar biasa itu menjadi lunas dan akhirnya tumbuh lagi sesuai dengan ridho Allah. Mudah-mudahan keberkahannya juga tidak hanya untuk para usahawan tapi juga kepada para Indonesia secara luas begitu. Baik. Kalau boleh saya rangkum berarti MMC adalah sebuah komunitas gitu ya, komunitas yang campaigns di situ pengusaha-pengusaha yang tanpa menggunakan utang. Itu mungkin Pak Yana ya. Yang ini utang itu dan berkontribusi tidak hanya pribadi saja pengusaha tapi juga untuk negara dan lebih luas lagi kira-kira begitu ya. Nah, kita ngobrol lebih ini lagi gini. Dulu kan pertama kali kan 2019 ya Pak, ya 2018, 2019. Itu kan ada perkembangan gitu ya. Perkembangan apa sih Pak yang menurut Pak Denny, Pak Abbas atau Pak Yana? Oh, ini MMC dari dulu sampai sekarang masih eksis satu ya. Tadi selain juga tadi bentuk fisik kantornya berubah gitu. Mungkin bukan kantor apa ya, tempat berkumpulnya gitu ya, atau lebih luas. Kemudian orang-orangnya yang dulu MMC itu pengusaha biasa gitu sekarang sudah miliarderan gitu. Terus apalagi nih menurut Pak Yana atau Pak Abbas dan Pak Denny selain tadi yang disebutkan tadi, perkembangan apa nih dari MTR sampai ke MMC gitu. Tafadhol Pak Denny dulu, boleh silakan. Ya, tentunya kalau dari saya yang pasti ilmu itu kan selalu bertambah. Dan MMC selalu mengikuti perkembangan perubahan ilmu sehingga kita yang terlibat di dalamnya insya Allah terus dibekali gitu untuk perubahan dan perkembangan tersebut. Nah, itu yang salah satunya dan dan kenyataannya semakin kita juga menyasar tadi ya segmentasi pengusaha yang mungkin kelasnya lebih tinggi, ya insya Allah dampaknya menjadi lebih luas. Jadi MMC lebih dikenal di teman-teman usahawan yang besar-besar,
dan semakin bermanfaat, dan sampai sekarang terbukti ya tempat kumpul kita ya 3 kali lebih luas dengan kapasitasnya juga 3 kali lebih banyak begitu. Amin, amin, amin. Dan kabarnya juga mulai ada beberapa kegiatan dengan TNI gitu Pak ya. Nah, itu yang termasuk gitu ya, juga. Kemudian para jenderal juga gitu ya Pak. Benar. Jadi bagaimana MFC sekarang ya menjadi lebih dikenal oleh para pemimpin-pemimpin di bidang militer ya saat ini gitu. Alhamdulillah. Apa dulu Pak? Apa ini Pak selain fisik yang menurut Pak Abbas dulu pertama kali kan PBTR Pak, PMTR ya. Nah sekarang alhamdulillah juga ini kabar-kabar juga Pak Abbas ini lunas utang tanpa bayar bunganya, tanpa bayar ribanya. Monggo Pak, silakan. Diskon pokok. Ada diskon juga nih Pak. Wah ini keren ini. Silakan itu Mas. Silakan. Alhamdulillah. Kalau menurut saya sih MMC selain berkontribusi untuk umat juga, bukan hanya untuk Indonesia untuk saat ini. Kalau menurut saya saudara Muslim kita di Palestina kan sedang menghadapi tekanan yang luar biasa. Oke. MMC menggerakkan para pengusaha dan warganya untuk berkontribusi membantu. Itu adalah salah satu hal yang sangat luar biasa yang ada di MMC. Kepeduliannya yang sangat luar biasa. Kita bukan hanya diajarkan tentang bagaimana lunas hutang, tentang ilmu-ilmu bisnis usaha, tetapi kepedulian kita pun diasah di sana. Baik. Ya, seperti itu. Berarti tidak lokal saja ya? Tidak lokal saja. Ada kepedulian terhadap Muslim lainnya yang ada di luar gitu ya Pak? Ya. Masya Allah. Silakan Pak Yana. Jadi tambahan. kalau di MMC itu dari tahun 2018 sampai sekarang itu seperti yang kayak Pak Denny bilang, ilmunya selalu berkembang. Ada suatu yang surprise buat saya. Saat saya sudah baru berpikir besok akan apa, di MMC itu coachnya sudah memberikan gambar untuk 5 ke depan. Jadi itu yang sangat luar biasa buat kami dan keluarga. Jadi kenapa saya terus ada di MC itu salah satunya. Ada guidance gitu ya? Saya baru berpikir satu, jawabannya sudah ada 5. Dan itu real Pak ya? Real. Maksudnya ya sesuai dengan apa yang terjadi saat ini gitu ya? Oke. Baik, alhamdulillah itu yang menjadi ini. Nah ini kabarnya juga nih Pak Denny, teman-teman di Bogor akan ada halal, betul gitu ya? Betul. Ini warga Bogor nih khususnya nih yang ingin kumpul lagi, ingin belajar, ini saatnya tepat. Nah itu gimana nih Pak konsepnya? Apa ini? Bagaimana nih? Siapa boleh nih? Pak Abbas boleh, Pak Yana boleh, Pak Denny boleh. Insya Allah ini terbuka ya, sebenarnya tidak hanya warga Bogor, tapi juga ya Jayakarta lah, termasuk Sukabumi ya, karena kita juga sekarang sudah terhubung dengan tol yang mempermudah kita ya menuju ke Sukabumi. Jadi kita akan bikin halal bihalal kumpul. Yang menariknya adalah nggak cuma halal bihalal, tapi di situ ada sharing session. Bagaimana seorang rekan-rekan kita MMC yang bertransformasi dan akhirnya bisnisnya berkah berlimpah itu insya Allah akan hadir dan berbagi cerita di situ dari sesi yang mungkin kita akan laksanakan seharian ya, dari pagi sampai sore seperti itu, sehingga inspirasi cerita bagaimana kiat lunas utang dan termasuk mengembangkan bisnis yang miliaran itu ya bisa terbagi bagi teman-teman yang memang hadir pada saat itu, dan harapannya segera mendaftarkan ke nanti link yang sudah akan disebarkan insya Allah, karena terbatas, terbatas hanya untuk 50 orang. 50 orang ya Pak Yana ya. Berarti kalau sepasang suami istri ya cuma 25 pasang. 25 pasang saja. Baik. Jadi memang harus gercep nih ya. Yang pengen tahu perkembangan MMC, yang pengen tahu detailnya langsung gitu ya, dampak langsung terhadap usahawan-usahawan yang memang akhirnya tumbuh berkembang luar biasa. Nah, hadir di acara kita, dan acara itu free, free ya. Kalau yang mau berbagi silahkan. Mungkin Pak Abbas, Pak Yana bisa nambahkan. Silakan Pak Abbas. Pak Yana aja. Jadi untuk sahabat teman-teman MMC khususnya yang Jabodetabek, yang
tadi dibilang seatnya cuma 50, Bisa tapi ada bisikannya lagi. Ada bisikannya lagi. Gitu ya. Waiting Mungkin list. akan dibuka waiting list untuk next Dua kali. Dua kali. Baik. Yang jelas, pokoknya silaturahmi kita akan terus terjalin. Amin. Halal kita akan terus sampai sukses. Masya Allah. Dan ada satu yang luar biasanya. Apa itu, Pak? Kita disediakan tempat di KSW. Warga Bogor nih. Jadi ingat teman-temannya Ya. yang belum pernah datang ke SW itu kayak apa? Ini kesempatan buat teman-teman untuk bisa hadir di sini. Kumpul di kantor baru. Kantor baru. Baik warga MMC, alumni dari kegiatan-kegiatan MMC gitu ya. Ini saatnya untuk bisa kita berapa namanya, Pak? Namanya Berkangen-kangen Bertemu tatap belajar. bersilaturahim ya, Bersilaturahim. bersilaturahim. Insya Allah yang diadakan oleh Pak Denny, kemudian Pak Abbas dan tentu saja Pak Yana juga. Nah ini bagi para pengusaha yang belum bergabung dengan alumni tentu saja kan kalau saya ngobrol satu-satu tentang bagaimana ceritanya Pak Abbas, oh itu sangat menarik, ceritanya Pak Denny menarik, pelunasan utangnya sampai di diskon pokok itu kalau dibahas dalam satu proses ini sepertinya waktunya panjang sekali ya. Nah ini akan lebih tepat kalau ngobrol bareng, ketemu langsung dengan orang-orangnya, orang hebat-hebat ini di halal lebih halal. Jadi insya Allah kegiatannya sangat bermanfaat, banyak sekali yang bisa diambil dari ibroh acara tersebut. Pastinya bisa ketemu Pak Abbas, bisa ketemu Pak Denny, dan bisa ketemu juga Pak Yana. Ada tambahan mungkin Pak Yana, Pak Denny mau menyampaikan berkaitan dengan ini, warga-warga lama mungkin yang sudah mulai loyo kita kuatkan kembali, mungkin ada, silakan Pak Denny. Kalau dari saya gini ya, di luar sana yang menyampaikan sebuah bisnis yang tidak diridhoi secara pelaksanaannya ya, khususnya karena kita di ranah yang mungkin masih tersentuh dengan riba, itu luar biasa pergerakan untuk menyebarluaskan dan juga bahkan memasyarakatkan. Nah, sehingga rasanya kalau kita yang sudah tahu bahwa itu termasuk sesuatu yang dilarang, ya kita harusnya merasa sangat berhutang untuk tidak bisa untuk menyampaikan yang sebenarnya bagaimana, sehingga kita pun juga yang mendakwahkan untuk tidak melakukan kegiatan yang seperti itu harus lebih juga semangat, lebih juga masif, lebih juga menambahkan intensitas kita untuk menyebarluaskan bahwa yuk berbisnislah dengan baik sesuai dengan ridho Allah. Intinya begitu. Bagaimana bisa? Ada tambahan Pak Abbas? Mungkin kalau saya tambahan untuk acara halal bihalal yang akan kita selenggarakan ini, saya sih berharap teman-teman yang saat ini memang yang belum benar-benar paham tentang MMC ya, yang memang kita kan saat ini sedang transformasi dari MTR ke MMC, mangga silahkan datang agar lebih mengetahuinya. Nanti di sana akan dibuka kan semua seperti itu. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara semua bisa menyempatan hadir di acara halal bihalal yang akan datang. Masya Allah, siap. Ini gambaran juga Pak, ini mau nambahkan, di Bogor itu atau di Sentul itu kan banyak juga tuh yang berkaitan dengan riba-riba juga. Tapi ada juga di media sosial itu banyak yang mengaitkan kan, banyak, oh ini ada yang agak berbau klinik gitu, ada yang berbau musyrik gitu. Nah, ini kita tidak berafiliasi terhadap itu ya, justru kan mungkin Pak Yana nih akan jelasin, ada hal-hal yang ternyata penyelesaian utang ada yang dikaitkan dengan musyrik, ada something ya gitu ya. Nah kita MMC itu bukan itu kan gitu, karena kita secara sainsnya, secara ilmiahnya ada lengkap gitu ya. Tidak hanya saja oh harus mandi malam, ada mandi malam ini memang nih pemirsa harus mandi malam, kemudian harus sampo sama ada untuk bilang kita bukan begitu, kita pengusaha 90% semuanya pengusaha. Jadi baik Pak Denny cukup, alhamdulillah. Semoga podcast kita yang sedikit ini bisa diambil ibrohnya lagi-lagi. Insya Allah kita berkumpul lagi, terus bersilah ukhuwah, karena dengan bersilah ukhuwah insya Allah ada rezeki yang berlimpah, juga akan dipanjangkan usia karena juga banyak ilmu-ilmu yang didapatkan gitu ya.
Tentu juga jaringan MMC ini sangat luas, para pengusaha sangat luas, insya Allah bisa diambil ibrohnya, bisa diambil manfaatnya. Terima kasih, kita baca alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Terima kasih, mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan-kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.